البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الرحمن الرحيم. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah al-hadits ar-rabi' wa tis'un ba'da 600 694. Wa an Abi Aliyin, disebutkan dalam catatan kaki. Dalam cetakan-cetakan yang lain Abu Ya'la, kata Syekhuna Abu Amr ini keliru. Kunyah beliau Abu Ali. Baik. Yaitu di dalam naskah tulisan tangan itu Abu Ali. Mungkin ya-nya terkacaukan dengan ya yang sebelumnya Abi, sehingga sebagian menulis Abi Ya'la padahal Abi Ali. Ma'aqil ibni Yasar radhiyallahu an, dan beliau pernah jadi gubernur di wilayah Madain di Irak radhiyallahu an. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min abdin yastar'ihillahu ra'iyah, tidak ada seorang hamba pun, hamba sahaya pun, hambanya Allah, yang Allah kehendaki untuk dia memimpin suatu rakyat, yamutu yauma yamut, lalu dia mati pada hari matinya dia, hari kematiannya itu, wa huwa ghasyun li ra'iyatih, dalam keadaan dia menipu rakyatnya, illa harramallahu alaihil jannah, kecuali Allah mengharamkan surga untuk dia. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayah, dalam suatu riwayat, falam yahutha binushih, lalu pemimpin ini tidak meliputi dan tidak melindungi rakyatnya itu dengan nasihatnya, lam yajid raihatal jannah, dia tidak akan mendapatkan bau surga, aroma surga. Wa fi riwayatin li Muslim, dalam satu riwayat Imam Muslim, ma min amirin yali umural muslimin, tidak ada seorang pemimpin pun yang mengurusi urusan muslimin, summa la yajhadu lahum, lalu dia tidak bersungguh-sungguh untuk kemaslahatan mereka, wa yansahu lahum, ini takdirnya la yansahu lahum, maktuf ke nafi yang tadi, dan dia tidak memberikan nasihat untuk mereka, illa lam yadkhul ma'ahumul jannah, kecuali dia tidak akan masuk surga bersama mereka. Baik, memang bab ini membahas masalah nasihat kepada para wulatul umur. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Al-Hasan dari Ma'qil bin Yasar, tatkala Al-Hasan menyertai beberapa sahabat dan tabi'in dan juga menjenguk Ma'qil bin Yasar, dan waktu itu datang juga Ubaidullah bin Ziyad yang memang jahat itu. Nah, dia juga menjenguk Ma'qil bin Yasar. Tatkala dia masuk, lalu kemudian Ma'qil bin Yasar berkata kepada sebagian yang di situ, dudukkanlah saya. Lalu beliau pun didudukkan. Beliau sudah mau wafat. Lalu beliau mengatakan, saya akan menyampaikan satu hadis kepadamu yang selama ini tidak pernah saya sampaikan kepadamu. Kalau bukan karena saya sudah mau mati dan saya takut menyembunyikan hadis, niscaya saya tidak akan menyampaikan kepadamu. Dijelaskan oleh Imam Nawawi dan juga sebelumnya, yaitu Qadhi Iyad, sebabnya adalah karena si Ubaidullah bin Ziyad ini sangat kasar dan sangat jahat kepada rakyat. Siapapun yang bicara menyelisihi dia, apalagi menasehati, boleh dibunuh. Sering dicelakakan. Makanya Ma'qil dan beliau dapat udzur tentunya untuk yang seperti itu. Nah, beliau menyampaikan nasihat ketika mau wafat. Lalu disampaikan hadis ini, ma min abdin yastar'ihillahu ra'iyah, tidak ada satu hamba pun. Di sini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menggunakan istilah abd, bukan ma minam ri'in. Tidak ada seorang pun, tapi dengan abad untuk menjelaskan semuanya adalah hamba Allah agar tidak sombong. Walaupun dia sudah memimpin dunia, mungkin kalau memang memimpin dunia, maka dikatakan, diingatkan, engkau hanyalah hamba Allah. Yastar'ihillah, yastar'i ini yatlub, yaitu Allah meminta untuk dia menjadi pemimpin. Itu pun ancamannya keras nantinya. Bagaimana dengan Allah tidak meminta dia, malah dia yang mencari-cari. Nah, ini urusannya lebih susah lagi. Malah dia yang mencari-cari, dia yang mengejar dengan segala cara.
Nah, sekarang masih sesuatu yang masih agak baik istilahnya. Allah yang meminta dia, menetapkan dia sebagai seorang pemimpin, menjadikan sebagai ra'i. Dijelaskan oleh para pensyarah, dijelaskan oleh Ali Al-Qari di dalam Mirqatul Mafatih, ini mencakup pemimpin yang paling tinggi dan juga mencakup pemimpin-pemimpin yang lebih rendah. Demikian pula dijelaskan oleh Imam As-Sun'ani di dalam kitab beliau At-Tanwir, masuk di dalamnya adalah lelaki yang memimpin keluarganya. Demikian pula bahkan wanita yang memimpin urusan rumah tangga dia, yang disebutkan. Lalu beliau mengatakan kembali ke hadis yang kita bahas sebelumnya, itu hadis Ibni Umar, wanita adalah ra'iyah fi baiti zaujiha. Mereka semua masuk ke dalam permasalahan ini. Dan juga beliau jelaskan bahkan sekedar yaitu pemimpin safar juga masuk di sini. Memimpin 1 orang, 2 orang, 3 orang juga masuk ke dalam hadis ini. Yang Allah jadikan dia sebagai pemimpin ra'iyah terhadap suatu rakyat. Yamutu yauma yamut. Lalu dia mati pada hari kematian dia. Kenapa Rasulullah sampai menyebutkan dzaraf yauma yamut? Ma'ruf. Dia mati ya di waktu dia mati. Dijelaskan oleh Imam As-Sun'ani yaitu untuk menjelaskan betapa ngerinya situasi yang seperti itu. Ya, ini yang terkadang orang yang sudah memimpin dia tidak ingat mati. Yang diingat mungkin adalah proyek ini, proyek itu, duit ini, duit itu. Diingatkan oleh Nabi, engkau akan mati. Dan ketika di hari kematianmu, lihat engkau mati sebagai orang yang setia pada rakyat atau menipu rakyat, karena situasinya sangat mengerikan. Makanya ditegaskan di sini dengan ditampilkannya dzaraf yamutu yauma yamut, untuk menjelaskan situasinya akan mengerikan walaupun sekarang tidak tahu dia. Tapi nanti ketika mati tahu dia. Wa huwa ghashun li ra'iyatih, dalam keadaan dia menipu rakyatnya. Wawunya wawu haliyah. Jadi dia matinya bukan mati yang baik, tapi mati yang tercatat sebagai orang yang menipu rakyat. Bagaimana pola penipuan kepada rakyat? Dijelaskan oleh Al-Hafidz di dalam Fathul Bari. Di antaranya adalah tidak mencegah kezaliman, baik kezaliman diri sendiri ataupun kezaliman orang lain, dan tidak mencegah rakyat berbuat zalim, tidak mengajarkan agama yang benar kepada mereka, dan tidak menunjukkan apa saja yang bermaslahat untuk mereka, dan tidak melindungi mereka dari gangguan musuh-musuh mereka, disebutkan oleh beliau, dan tidak melindungi mereka dari berbagai malapetaka dan mara bahaya, dan seterusnya. Disebutkan banyak sekali contoh-contoh penipuan. Dan juga termasuk di dalamnya adalah pembunuhan, perampasan harta, penumpahan darah, dan juga yaitu pencemaran kehormatan. Nah, ini juga masuk dalam istilah ghash, kata Ibnu Hajar. Berarti apa? Tuduhan palsu atau tuduhan ini pengganas padahal orangnya tidak demikian. Nah, ini bahaya. Allah Ta'ala akan membalas orang yang melakukan seperti itu kalau tuduhannya keliru. Baik. Ini penipuan kepada rakyat. Illa haramallahu alaihil jannah. Tidaklah dia melakukan seperti itu kecuali Allah akan mengharamkan surga untuk dia. Terjadi perbincangan panjang di kalangan para pensyarah. Apa makna ini? Makna yang pertama adalah kalau dia menghalalkan itu, menghalalkan perbuatan seperti ini, meyakini ini halal, maka dia memang kafir. Dia tak akan masuk surga selama-lamanya. Sudah cukup dia dapat surga dunia, kalaupun itu surga cuma 5 tahun, 6 tahun, itu pun penuh dengan kesulitan menghadapi intrik lawan-lawannya, para pembangkang. Surganya penuh dengan kesempitan dan kekeruhan. Nah, nanti di akhirat tak dapat surga sama sekali. Kata sebagian ulama, kata Ibnu Tin, ini layak untuk orang kafir. Ya, orang kafir pun banyak kan yang berebut kekuasaan satu sama lain di berbagai negara. Nah, mereka nomor 1 masuk di sini, haram masuk surga. Tetapi juga dijelaskan oleh para pensyarah yang lain, hadis ini bukan hanya untuk orang kafir. Buktinya apa? Nanti di akhir lafaz, di dalam lafaz di hadapan kita ini, lam yadkhul ma'ahumul jannah. Dia tidak masuk surga bersama rakyatnya, berarti dia muslim. Maka orang muslim juga mendapatkan peringatan. Berarti apa makna diharamkan surga? Dijelaskan oleh Ali Al-Qari dan juga bahkan sebelumnya, jauh sebelum beliau, yaitu dijelaskan oleh Al-Qurtubi di dalam Al-Mufhim. Dia tidak masuk surga bersama as-sabiqun, orang-orang yang bersegera masuk surga, orang-orang yang fuqara, yang tidak punya tuntutan banyak-banyak di
di padang mahsyarnya itu, dia akan cepat masuk ke dalam surga. Sementara dia orang kaya saja tertahan boleh jadi selama setengah hari, yaitu 500 tahun. Nah, apalagi sudah kaya, urusannya juga banyak lagi, amanah-amanah terhadap urusan rakyat selama ini. Jelas dia akan tertahan sangat lama sekali. Nah, ini juga diistilahkan haramallahu alaihil jannah. Allah mengharamkan dia masuk surga, yaitu masuk surga di kali yang pertama, atau yang disebutkan di akhir hadis, masuk surga bersama rakyatnya. Rakyat yang terdolimi, mereka masuk surga, dia tidak menyertai mereka. Justru rakyatnya yang lebih dulu bernikmat-nikmat di surga. Jadi raja-raja di surga yang berapa lama jaraknya hanya Allah yang tahu. Kalau sehari 1000 tahun, nah kalau jaraknya berhari-hari, ternyata tidak sebanding dengan jadi raja dunia yang cuma 5 tahun itu. 5 tahun ke 10 tak tahu. Baik. Kesimpulannya apa? Dijelaskan oleh Imam As-Sun'ani di dalam hadis ini ada peringatan yang sangat keras dan ancaman yang sangat keras bagi penguasa yang tidak memberikan nusah, nasihat kepada rakyatnya. Nasihat di sini apa? Dijelaskan yang pertama adalah mengajarkan agama yang benar, menunjukkan agama yang benar. Ini pun jadi tanggung jawab yang besar itu. Nilainya berapa nanti? Justru dibiarkan kesyirikan, dibiarkan kebid'ahan, dibiarkan maksiat-maksiat, tidak diberitahu agama yang benar seperti apa. Atau boleh jadi malah agama yang benar yang ditindas. Ini nanti entah berapa nilainya di akhirat. Ini masuk dalam istilah tidak memberikan nasihat, yaitu ghash. Dijelaskan oleh para pensyarah, ghash ini lawannya adalah nusah. Makanya hadis-hadis ini saling melengkapi. Dia mengkhianati rakyatnya, dia tidak memberikan nasihat kepada rakyatnya. Dan termasuk di dalamnya adalah ancaman bagi orang yang tidak melakukan hiyatoh terhadap rakyatnya. Lam yahutokha hiyatoh. Hiyatoh itu artinya adalah menjaga, memelihara dari berbagai mara bahaya, dari berbagai kesulitan. Nah, termasuk dari masalah ini adalah usaha pemerintah untuk ijtihad mereka. Salah dan benar itu tanggung jawab, tetapi sudah ada usaha untuk menjaga kesehatan rakyat dengan mengadakan mungkin dokter-dokter mengadakan adanya balai-balai kesehatan, klinik kesehatan. Itu usaha yang layak disyukuri, bahkan wajib disyukuri, mensyukuri penguasa atas kebaikan-kebaikan mereka. Kekurangannya tinggal dilengkapi, didoakan, dan seterusnya, diingatkan. Itu bagian dari hiyatoh. Yang tidak melakukan itu cuma sibuk untuk menipu rakyat dan tidak menjaga kesehatan rakyat, tidak menjaga keselamatan, maka dia dihukumi sebagai penipu. Nah, kita bersyukur penguasa kita ada tentara, ada polis, ada bomba, itu semua bagian dari hiyatoh, menjaga keselamatan rakyat. Bahkan tidak cukup itu, bahkan ada bantuan polis. Demikian pula bahkan rela juga. Nah, itu bagian dari usaha untuk melindungi dan menjaga keselamatan rakyat. Ini wajib untuk disyukuri. Yang kurang itu tanggung jawab di hadapan Allah nanti, yang kurang-kurang itu. Baik. Nah, dalam hadis yang kedua ini ada tambahan hukuman, lam yajid raihatal jannah. Dia tidak mendapatkan aroma surga. Dalam riwayat yang lain, padahal aroma surga didapatkan dalam perjalanan 40 tahun. Riwayat yang lain, perjalanan 100 tahun. 100 tahun perjalanan itu bau surga sudah tercium. Berarti kalau ada surga di KL, di sini tercium tak? Tercium aja ya, jarak paling cuma 8 jam perjalanan aja, atau 1 hari perjalanan. Ini 100 tahun perjalanan, surga sudah tercium baunya, menunjukkan betapa jauhnya antara jarak dia dengan surga. Untuk masuk surga itu sangat jauh. Sementara neraka itu lebih dekat daripada tali slipper kita, tali sandal kita. Naudzubillah. Ini untuk orang-orang yang tidak memenuhi amanah, maka dia akan masuk neraka. Untuk riwayat yang ketiga, mamin amirin yali umural muslimin waliya yali, yaitu menguasai dan mengurusi. Ya, ini peringatan tentang bahayanya memegang amanah. Amanah mengurusi ini, amanah mengurusi itu. Semakin besar amanah, maka tanggung jawabnya semakin besar. Kalau dia berkhianat, maka di hari kiamat dia akan celaka. Baik. Makanya di sini Rasulullah mengatakan la yajhadulahum, bukan sekedar usaha, tapi usaha yang sangat bersungguh-sungguh. Inilah yang dikatakan al-juhud.
Sebagaimana dijelaskan oleh para usuliyun, ijtihad dikatakan ijtihad apabila orang itu sudah melakukan istifraghul wus'u, menghabiskan segala usaha hatta yash'uru malala wa kalal, sehingga merasakan keletihan dan kepenatan. Itulah yang namanya juhud wal ijtihad. Berarti kalau sekedar telepon abang tuh sana, ini belum sungguh-sungguh namanya. Betul-betul perhatian, seperti misalkan yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz, sampai kurang tidur, kurang makan. Orang rakyatnya kaya, mereka justru yang fakir, yaitu para penguasanya. Nah, ini baru dikatakan bersungguh-sungguh. Bukan kita mewajibkan penguasa fakir, bukan itu. Tapi saking sungguh-sungguhnya mereka memelihara amanah dan takut pada Allah, sehingga mereka sendiri tidak memperhatikan kekayaan diri sendiri. Yang diperhatikan adalah kekayaan rakyatnya. Ini adalah teladan-teladan yang baik. Dan akhir hadis ini menunjukkan bahwasanya orangnya itu tidak kafir. Kesimpulannya apa? Dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim bahwasanya mengkhianati rakyat, mengkhianati amanah kepemimpinan itu bagian dari dosa besar, bukan dosa kecil. Bukan sekedar mubah, bukan sekedar oh ini kan ijtihadiyah. Tak, ini dalilnya jelas ini dosa besar. Tak ada istilah ini ijtihadiyah. Ini ijtihad saya lah untuk saya mendirikan tempat-tempat perjudian. Tak ada ijtihad di situ. Karena ini dalilnya jelas. Ijtihad hanya dalam perkara yang tidak jelas. Ilahuna wallahu a'lam.